wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu hadis rawahu Tirmidzi, satu nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Semoga bermanfaat, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya, semoga Allah meridhai segala amal perbuatan kita, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf. Saya ini ilmu tak banyak, sedikit. Sekarang pun saya Pak baru dalam penyembuhan karena saya kena stroke. Pokoknya Pak, saya berusaha bagaimana saya bisa ceramah bagus pada hari ini. Semoga Allah meridhoi. Amin. Satu nasihat ini Pak bagus sekali. Pada suatu hari Rasul panggil Ibnu Mas'ud, sini. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata sahabat ketika itu, qalu kuluna nastahyi minallahi walhamdulillah. Kami ini ya Rasulullah sudah benar-benar malu di hadapan Allah. Kata Nabi, walaisa dzaka, bukan kalian malu seperti malu dengan ibu kalian, bukan kalian malu seperti kalian malu dengan ayah kalian, bukan kalian malu seperti kalian malu dengan tetangga kalian, walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya. Sebenar-benar malu itu kalau kalian jaga 4 macam dalam hidup kalian, barulah Bapak dikatakan malu di atas muka bumi ini. Apa yang harus Bapak jaga? 1, antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Jaga Pak yang terlintas di otak Bapak. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Tidak boleh saya berburuk sangka kepada abang. Berapa banyak orang yang solat, selesai solat mereka buka aib saudaranya. Allahu Akbar. Selesai mereka keluar, mereka ceritakan keburukan saudaranya. Itukah muslim? Nabi katakan, la tahasadu, jangan mengiri, wala tanajasu, jangan curiga mencurigai, wala tadabaru, jangan buka aib saudara kalian, wala tabaghadu, jangan bertengkar orang muslim dengan muslim yang lain. Al muslim akhul muslim. Kita ini Pak saudara semuslim. La yazlimu, tidak menzolimi saudara kita. Wala yakhdhulu, tidak menipu saudara kita. Wala yahqiru, tidak mencaci saudara kita. Lihat Pak, ada sahabat Nabi namanya Pak Rabi'ah al-Aslami. Pada suatu hari Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, semua mereka berkumpul berempat. Abu Bakar Pak berkata suatu perkataan yang menyinggung Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah tahu Pak dia tersinggung. Abu Bakar tahu. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rabi'ah. Balas aku wahai Rabi'ah, supaya nanti aku bertemu dengan Allah, tidak ada kisah aku di hadapan Allah. Rabi'ah diam saja Pak. Kemudian Abu Bakar pergi Pak ke tempat Rasulullah. Rasul, aku berucap ada satu perkataan, yang perkataan itu menyinggung Rabi'ah, tapi Rabi'ah tidak mau aku kisos. Kata Rasul, panggilkan Rabi'ah. Datang Rabi'ah Pak. Rabi'ah, kenapa engkau tidak mau membalas apa yang dilakukan Abu Bakar? Kata Rabi'ah, aku seorang muslim. Kalau saudaraku berbuat sesuatu kepada aku tidak akan pernah membalas. Rasul Pak, nak sini nak, kemari, ini, sini nak, maju.
Kemudian Pak Robiah, sini nak, nggak apa-apa nak, sini nak. Kemudian Robiah dipanggil Rasul Pak. Rasul bisikkan gini Pak, katakan kepada Abu Bakar, semoga Allah memaafkanmu, semoga kita bisa berjumpa nanti dalam surga. Udah Pak, duduk nak. Robiah membisikkan kepada Abu Bakar, semoga Allah memaafkanmu, semoga kita bisa berjumpa nanti dalam surga. Abu Bakar Pak menangis dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Adakah kita seperti itu? Adakah ketika kita buat saudara kita terluka, kemudian kita meminta maaf? Inilah Pak yang menyebabkan Muslim hari ini Pak, kita lemah. Begitu aku luka, ya bang, aku tak mau minta maaf. Harusnya aku datang, bang, aku minta maaf. Aku berkata suatu perkataan yang menyinggung abang. Tidak ada pada detik hari ini, kecuali di zaman Rasulullah. Lihat Pak, Umar bin Khattab Pak, di kedua matanya ini Pak ada garis hitam. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa ada garis hitam di kedua matamu? Aku sering menangis, aku sering menangis, aku sering menangis, karena aku takut di hadapan Allah. Amalku sedikit, tapi dosaku sangat banyak di hadapan Allah. Muslim bin Bishr melihat Abu Hurairah Pak meneteskan air mata. Muslim bin Bishr bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Bukankah Rasul telah ridho padamu? Bukankah engkau yang menghafal hadis Rasulullah? Kata Abu Hurairah, aku takut bertemu dengan Allah. Aku takut bertemu dengan Allah. Amalku sedikit, dosaku banyak. Walaupun aku banyak meriwayatkan hadis, tapi belum tahu tempatku di surga atau di neraka. Maka Rasul dipanggil, Ali, arba'un minasyiqa, jangan kau jadi 4 macam orang yang paling celaka. Siapa yang jumudul ain, kering air mata, tak pernah menangis. Kapan bapak terakhir menangis? Kapan bapak terakhir meneteskan air mata? Kapan terakhir kali bapak takut karena Allah meneteskan air mata? Kalau bapak jarang menangis, pantaslah Abu Musa ketika mengambil air wudhu, dia teteskan air mata. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa menangis? Aku akan berdiri di hadapan zat yang tidak membutuhkan sesuatu. Aku akan berdiri di hadapan zat yang tidak membutuhkan makhluknya. Makanya aku takut berdiri di hadapan Allah. Kita kapan menangis mengambil air wudhu? Kita kapan menangis ketika mengambil air wudhu dan berdiri di hadapan Allah meneteskan air mata? Itulah penyebab pada detik hari ini Pak, kata Nabi, al-muslim ala muslim haram. Muslim ini Pak, di antara kita ini haram. Apanya Pak? Damuhu, darahnya ditumpahkan. Wa irduhu, kehormatannya dijatuhkan. Wa maluhu, hartanya diambil. Minum dulu Pak. Pak, ada tisu Pak. Umar bin Abdul Aziz, ini cucunya Umar bin Khattab. Ini saya sebutkan Pak, nama-nama sahabat tabi'in, tabu tabi'in. Saya tak berani Pak kalau ceramah, kecuali ucapan mereka. Umar bin Abdul Aziz gini Pak, istrinya namanya Fatimah. Istri Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah. Ketika itu Fatimah bilang ini, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis setiap detik dan harinya? Kata Umar bin Abdul Aziz, aku diserahi amanah yang bumi langit tidak sanggup memikulnya. Kalau ada orang miskin, kalau ada orang miskin, kalau ada orang fakir, anak yatim, orang jompo, orang susah, satu kali tidak makan di atas muka bumi ini, maka aku tidak bisa mencium bau surga. Pingsan istri langsung Pak. Apa maksudnya Pak? Tidak ada pada detik hari ini Pak, kecuali muslim itu Pak, jangan sampai di antara kita berburuk sangka satu dengan yang lain.
Kalau kita di ini Pak sudah lebih dari 300 orang, jangan ada di antara kita Pak curiga mencurigai masalah dana, masalah ini, semua kita kompak. Maka tegaklah yang diucapkan Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi kecuali hanya Islam. Pada suatu hari Aisyah bersama Nabi. Ini Aisyah, ini Nabi. Datang orang Yahudi. Assalamualaikum. Dia ucap ini, mampus kau orang bi, katanya. Aisyah mau membalas Pak, tapi kata Nabi, jangan Aisyah. Assalamualaikum. Makanya Pak mengucapkan salam tidak boleh gini Pak, Assalamualaikum. Jangan Pak, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Artinya Pak, mampus kau. Ingat tu Pak, Assalamualaikum. Maka kalau imam, jangan sampai tidak ada alif lamnya. Harusnya Pak, Assalamualaikum. Jangan gini Pak, Assalamualaikum. Batal. Lihat Pak, saya ucap begini Pak, jangan Assalamualaikum, atau artinya Pak, Assalamualaikum Pak. Itulah ucapan orang kafir Pak. Assalamualaikum, dan Bapak bilang lam. Assalamualaikum. Kita doakan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Maka Yahudi itu dibalas oleh Aisyah, waalaikum, engkau yang mampus. Kata Nabi, Aisyah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah iri kepada kalian kecuali 3 macam dalam hidup umatku. Bapak tahu apa Pak? 1, ucapan amin di belakang imam. Jangan pernah kita itu rendah mengucapkan amin. Waladhdallin, amin. Keluarkan, karena itu yang dibenci oleh Yahudi dan Nasrani. Tu Pak, ingat Pak, bukan waladhdallin, amin. Tadi ini paten Pak, aminnya kuat. Yang kedua apa Pak? Solat Jumat. Lihat Pak, berapa banyak dulu Pak orang dilarang solat Jumat. Kenapa Pak solat Jumat ini Pak disebutkan oleh Allah dalam satu hadis kudusi? Pada suatu hari ditanyalah oleh Ausin bin Ausin. Ausin ini sahabat Nabi. Ya Rasulullah, inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah. Sungguh hari yang paling baik, hari yang paling baik bagi orang Islam itu adalah hari Jumat. Lihat Pak, fa'akthiru alayya minas sholati fi. Perbanyaklah wahai orang Islam di hari Jumat itu membaca salawat kepada aku. Fa inna sholata alayya ma'rudatul lakum. Selawat yang kalian tujukan kepada aku, kata Nabi, akan aku langsung yang membalasnya. Ausin bin Ausin tanya waktu masih hidup, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna walaqad balita walaqad aramta. Bagaimana selawat umatmu yang ditujukan kepada engkau akan engkau langsung yang membalas, sedangkan engkau telah hancur lebur dimakan oleh tanah. Maka Nabi bersabda Pak, innallaha harrama 'alal ardi ajsada anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadku dan jasad para nabi-nabi dimakan oleh tanah, dan mudah bagi Allah rudda ruhi, mengembalikan ruhku, dan aku menjawab setiap selawat yang ditujukan kepada aku. Ternyata Pak, Nabi itu tidak hancur jasadnya sampai detik hari ini. Itu dia hadisnya. Lihat, Nabi itu Pak yang ketiga katanya, Aisyah, solat Jumat itu nanti mereka akan dilarang suatu saat. Di sini pernah enggak solat Jumat Pak? Paten. Lihat Pak, kata Allah Pak, kenapa solat Jumat itu ditakutkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Nabi kata ini Pak, sa'atun, jam, la yuwafiquha abdul muslim, saat di mana orang muslim yas'alullah,
meminta kepada Allah min amri dunia, dari urusan dunia, wal akhirah, urusan akhirat, illa kecuali a'tahullah iya, aku berikan permintaan mereka selama mereka meminta di hari Jumat. Kapan itu Pak? Ini Kamis nih kan Pak, masuk maghrib, Allahu Akbar, masuk Jumat. Makanya Jumat masuk sampai mau Sabtu maghrib, itulah Jumat. Bapak meminta dari situ Pak sampai besoknya Pak, itu tidak pernah ditolak oleh Allah. 3. Apa yang dibenci Yahudi sama Nasrani Pak? Ucapan ini Pak, Assalamualaikum. Itu dia Pak. Orang Yahudi itu paling benci Pak kalau Bapak jumpa sama orang Assalamualaikum. Kalau bisa selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Itu paling mereka suka. Makanya Pak, kalau Bapak sebagai pimpinan perusahaan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Jangan Bapak sama lagi, salam sejahtera. Karena itu yang mereka suka dari orang Islam. Ucapan salam itu Pak, ada pula sambungannya. Selamat pagi. Ucapan Assalamualaikum itu yang paling dibenci Yahudi. 1. Amin. 2. Jumat. 3. Assalamualaikum. Kalau itu hilang dari kita Pak, percaya Pak, orang Islam akan dihancurkan oleh mereka. Bapak tak percaya? Ini hadisnya. La tazalu yadullah ala hadhil ummah. Kata Allah, pertolongan aku Allah masih bersama orang Islam selama orang Islam 1. Malam yu'azzim abraruhum fujjaruhum, selama orang Islam tidak mengagung-agungkan orang-orang yang lacur dan jahat. Bapak jahat, aku tak boleh agungkan lagi. Kalau aku agungkan Pak, 1. Yang kedua, malam yarfuq khiyaruhum bisirarihim, selama orang-orang yang taat seperti Bapak ini tidak takut kepada orang-orang yang jahat. Ini ada orang jahat nih Pak, kita mau lewat, jangan lewat situ, orang tukar minum, terbalik Pak, lewat saja. Tidak boleh takut orang Islam kepada orang yang jahat. Minum dulu Pak, minum dulu. 3. Malam yamilu qurra'uhum ila umaraihim, selama pembaca Al-Quran tidak menjilat-jilat kepada pemerintah dan raja. Tak boleh Pak. Ya Qori, kalau dipanggil ke sana Pak, cepat lari karena ini banyak. Tapi begitu dipanggil ke musola, lambat-lambat datangnya. Oh, jangan coba-coba Pak. Kata Allah Pak, lihat, Fa'idha fa'alu, kalau orang Islam melakukan ini 3 macam, 4 musibah aku turunkan dalam hidup mereka. 1. Rafa'ahumullahul barakah, aku angkat keberkahan hidup mereka. Sekarang diangkat Pak, udah. 2. Wasallatu alaihim jababiratum, aku kirim pemimpin-pemimpin yang jahat di tengah mereka. Jelas sudah nampak. 3. Wa qadhafa alaihimur ruba, aku buat ketakutan di hati mereka, takut mati, takut dipecat, takut, semua takut. Yang keempat, wa anzala alaihimul faqah, aku buat mereka miskin detik hari ini. 4 macam Pak. Perbuatan 3, 4 diturunkan oleh Allah. Lihat, Umar bin Khattab ketika itu memimpin satu pasukan namanya Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas menang Pak, dapatlah ghanimah, harta rampasan perang. Dibawalah harta itu Pak ke kota Madinah. Ali bilang, Umar, tidak satu harta pun diambil oleh mereka kecuali sampai di kota Madinah. Kata Umar bin Khattab, kalau pemimpin itu bersih, yang di bawah pun lebih bersih. Tapi kalau pemimpin itu kotor, yang di bawah pun lebih kotor.
Tidakkah engkau mengetahui Bishr bin Asim ketika datang kepada aku dan dia berkata, ya Umar, mawaliya ahada minan nas utiya bihi yaumal qiyamah yuqafu ala jasri jahannam. Umar, barang siapa yang diberi pemimpin mengatur manusia, baik di desa, baik di kota, baik dimanapun, sebelah kakinya sudah dalam neraka. Fa in kana muhsinan, kalau dia selamat najah, maka dia selamat dari neraka itu. Wa in kana musian, tapi kalau dia curang, dia khianat, in kharaqa ala sab'ina kharifan, maka dia akan dimasukkan sedalam 70.000 ke dalam neraka jahanam. Umar nangis lewat Abu Zar. Ma yubkika ya Umar, kenapa nangis Umar? Bishr bin Asim yaqulu kaza 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 kaza. Bishr bin Asim berkata ini itu ini. Ama samita, belum kau dengar? Udah kau dengar, tapi ketika diulang berkali-kali, aku takut menjadi pemimpin dan berkhianat kepada masyarakatku. Dua. Apa yang kedua yang Bapak harus jaga? Pertama ini. Apa yang kedua? Wal batna wa ma hawa. Jaga yang masuk ke perut kita. Jangan masukkan yang haram ke anak istri. Jangan masukkan makanan yang subhat ke anak istri. Lihat Pak, satu kisah yang paling Bapak bisa menangis. Ada sahabat Nabi Pak, setiap subuh dia selalu pulang dengan cepat. Ketika itu Rasul tanya, mana si Fulan? Cepat dia pulang ya Rasulullah. Kenapa dia pulang? Dia tidak berzikir kepadaku. Maka ketika itu Rasul panggillah pemuda ini. Kenapa engkau pulang cepat wahai pemuda? Di samping rumahku ada seorang yang sangat munafik. Kurmanya Pak menjulur ke tempat aku. Aku takut anakku memakan satu biji kurma yang dia tidak ridho ketika anakku memakannya. Maka aku takut kalau anakku memakan kurmanya. Maka ketika itu suatu hari anaknya Pak lagi memakan. Maka ayahnya menampak makan, diambil ayahnya tangannya, dicoloklah sampai dimuntahkan oleh anak itu. Ayahnya berkata, wahai anakku, aku tidak pernah memasukkan yang haram ke perutmu. Jangan pernah memakan makanan yang haram sampai kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menangis Pak mendengar cerita itu. Maka ketika itu Rasul katakan, siapa yang membeli kurma di samping orang munafik itu untuk si Fulan, maka Abu Bakar lah Pak yang membeli Pak. Maka si munafik ini Pak curang sekali. Maka ketika Abu Bakar mengatakan diberi oleh uang, si munafik berkata kepada istrinya, lihat mereka yang bodoh, kurma tetap di tempat kita tapi mereka sudah membayar. Malam harinya Pak, Allah pindahkan kurma itu ke tempat si pemuda itu dan tidak nampak sedikit pun Pak bekas pindahan itu. Maka ketika dia bangun pagi-pagi, kurma itu sudah berpindah dari tempat si munafik kepada ke tempat pemuda itu. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, kalau Allah mau berbuat, maka tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang sanggup kecuali mereka menghilangkan apa yang telah mereka masukkan ke perut mereka. Sahabat Nabi Pak depan Ka'bah mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi, libasukum min haram, pakaian yang kau pakai dari yang haram. Malbasukum min haram, semua yang masuk ke perutmu dari yang haram. Wa ghadhihu min haram, langkah kakimu dari yang haram. Fala yustajabu doa, doamu tidak akan pernah terangkat di sisi Allah. Allahu maulana, Allah penolong kita. Halillahu maulana fi'lan, yakinkah kalian Allah penolong kita? Manillahu maulah, barang siapa yang yakin Allah penolongnya. Wa ma'ahul hayy
hayyul ladzi la yamut, dia bersama zat yang tidak pernah mati. Wa ma'ahul hayyul ladzi la yaftakir, dia bersama zat yang tidak pernah miskin. Allah dialah sebuah nama yang ketika orang-orang fakir dan miskin meminta, dia tidak pernah menolaknya. Allah dialah sebuah nama yang ketika orang muslim tertunduk sujud kepadanya, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Allah dialah sebuah nama yang diucapkan orang muslim ketika dalam takbir Allahu Akbar, adalah kalimat yang ketika ditimbang nanti di hari kiamat tidak ada yang besar kecuali kalimat Allahu Akbar. Allah adalah sebuah nama yang ketika orang-orang muslim menadahkan tangan, dia tidak akan pernah menolak doa mereka. Maka tanamkan kepada anak-anak ini ucapan Allah yang menciptakanmu, Allah yang membantumu, Allah yang menghidupkanmu. Ucapan itu setiap hari, karena kata Rasulullah, setiap ucapan muslim itu akan terhapus karena kita mengambil selain Allah. Datanglah sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayu dzanbin akbar, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, kau ambil selain Allah tapi Allah yang menciptakanmu. Rupanya Pak Ustaz Indro tak boleh gini Pak Indro kita. Siapa masukkan kerja? Pak Hendro. Kalau enggak ada Pak Hendro enggak bisa aku masuk kerja. Ternyata Allah itu cemburu dia Pak. Harusnya gini, siapa yang masukkan kerja? Allah melalui Pak Hendro. Pak Hendro lah yang bantu, tapi Allah yang menentukan. Baru betul Pak. Jadi jangan bawa manusia Pak pertama, tapi bawa Allah. Kata Allah, lihat di mereka, ambil manusia padahal aku yang menciptakanmu. Jadi bang, aku kerja dengan abang, aku tak boleh bilang gini bang, kalau bukan abang mungkin aku tak bisa hidup. Terbalik bang, harusnya aku berkata, ya Allah, kalau bukan karena engkau yang menghidupkanku di atas muka bumi, melalui dari abang ini aku tidak akan bisa hidup di atas muka bumi. Engkaulah segalanya ya Allah. Maka Rasul mengucapkan, bapak bersedekah, tidak ada satu manusia pun yang tahu kecuali bapak dan Allah. Tapi ketika bapak sudah memberi, hati bapak gini, ya Allah, kok tidak ada yang memujiku. Maka Allah turunkan surah Al-Kahfi 111, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan aku di hari kiamat nanti, maka sempurnakan amal kecuali hanya untuk aku. 3, jaga ini, jaga isi perut. Yang ketiga,